Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mendengarkan cerita Injil hari ini, saya merasa kita semua cenderung ingin seperti orang Farisi. Tidak ada yang mau jadi pemungut cukai. Orang Farisi dalam Injil dikatakan, ia datang berdoa kepada Tuhan dan melaporkan segala kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Melaporkan keberhasilan-keberhasilan yang ia lakukan. Juga ia mengingatkan Tuhan, saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Pantaslah kita mengagumi orang Farisi ini, karena dia orang yang benar, bukan juga pemabuk, bukan pesina, bukan orang lalim. Dia dikatakan orang baik. Tapi ternyata ibu bapak saudara-saudari, itu hanya ada di dalam hatinya. Perhatikan baik-baik, Lukas menulis begitu. Kita baca begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Itu berarti bahwa apa yang ia ucapkan itu ternyata masih ada di dalam hati, belum terwujud. Dan karena itulah ia seolah-olah menganggap dirinya jauh lebih benar dibanding orang lain. Dan memang Yesus mengatakan perumpamaan ini disampaikan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Orang Farisi, orang pemungut cukai yang barangkali tidak kita suka. Dalam hatinya pun ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bagian Injil bagian terakhir dari perumpamaan ini dikatakan, orang ini justru pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Lukas tidak menulis orang ini doanya dikabulkan. Hanya dikatakan orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, apa yang menarik untuk kita renungkan dari sabda Tuhan ini? Yang pertama, bahwa siapapun boleh datang berdoa kepada Allah. Entah itu orang Farisi, entah itu pemungut cukai. Entah Anda sukses berhasil menjadi orang yang benar dan baik, ataupun menjadi orang yang dinilai tidak sukses dan tidak berhasil, punya peluang, punya kesempatan, punya waktu, datang berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu terbuka kepada siapapun yang datang kepadanya. Ia tidak melarang orang Farisi, jangan kau datang. Ia juga tidak melarang orang pemungut cukai. Allah yang maha baik selalu bersedia dan siap mendengarkan siapapun yang datang berdoa kepadanya. Maka poinnya adalah manfaatkan kesempatan itu. Datanglah kepada Dia yang selalu menunggu untuk mendengarkan apa yang ingin engkau sampaikan. Persoalannya, dan inilah inspirasi yang kedua adalah,
ketika menghadap Allah, tentu dengan suatu keyakinan Allah akan menjawab apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau mengambil contoh orang Farisi, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan bagi Tuhan untuk menjawab doa seperti itu. Karena semuanya sudah cukup. Apalagi yang Allah bisa perbuat dengan cara, dengan sikap, dengan perasaan orang yang demikian. Sudah sukses, sudah berhasil, sudah baik segala-galanya. Jadi ia menutup diri terhadap campur tangan dan penyelenggaraan Tuhan. Ia telah membentengi Tuhan untuk berkarya dalam dirinya, karena merasa aku semuanya sudah baik. Tidak perlu lagi Tuhan. Sangat berbeda dengan orang pemungut cukai yang sungguh menyadari bahwa dia masih membutuhkan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia datang dengan keyakinan dan keterbukaan hati, dan ia memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak dalam dirinya. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapa Saudara-saudari, semoga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu dan kesempatan selalu datang kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan sekaligus kerendahan hati, membuka diri supaya Tuhan mempunyai tempat berkarya di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka sekaligus kerendahan hati untuk menerima pertolongan dari Tuhan.